Nama panggilan di kampungnya sederhana, Ari. Bukan nama lengkapnya, hanya nama yang biasa dipanggil tetangga, teman kecil, dan keluarganya. Dari luar, Ari tampak seperti pemuda biasa. Kulit sawo matang, tubuh sedang, gerakannya cepat saat membantu orang tua di warung kecil di tepi jalan desa. Namun di balik wajar itu ada keretakan yang lama tak terlihat. Rumah sempit, ayah yang sering pergi kerja tanpa kabar, dan ibu yang menahan penat dengan senyum tipis setiap sore. Sejak remaja, kebutuhan mendesak memaksa Ari membuat pilihan sulit. Sekolah sering bolong karena ia harus membantu warung atau mencari penghasilan tambahan. Teman-teman SMA-nya ada yang melanjutkan kuliah, ada yang magang, ada juga yang kalah oleh godaan kota. Ketika tawaran mudah datang, uang cepat dari hal-hal yang tidak halal, Ari mengira itu solusi sementara. Hanya satu kali, untuk bantu ibu. Begitu gumamnya ketika dompet menipis dan tagihan menumpuk. Langkah demi langkah, yang dianggap sementara itu menjadi pola. Barang-barang kecil yang dulu ia anggap remeh berubah menjadi rutinitas. Mengambil paket, menemani teman ke tempat gelap, duduk menunggu perintah yang tiba-tiba mengubah hidupnya. Awalnya hanya mengantar, lalu malam-malam yang bertukar dengan gelap panjang menjadi lebih sering. Kata, satu kali saja, berubah menjadi kali ini juga terakhir. Sampai tak ada lagi yang disebut terakhir. Suatu malam hujan deras, ketika Ari diminta ikut dalam aksi yang lebih besar, semuanya runtuh. Polisi datang lebih cepat dari rencana. Kerumunan menjadi saksi. Langkah kaki yang tergesa berubah menjadi kunci berderit di sel. Di pengadilan, wajah ibu tampak pucat saat hakim menyebutkan vonis. 5 tahun, bunyi putusan yang terasa seperti palu menutup pintu masa depan. Di situ, di kursi pengadilan yang dingin, Ari merasakan untuk pertama kali rasa takut yang berbeda. Bukan takut pada hukuman, tapi takut pada wajah ibu yang menangis sembunyi-sembunyi. Rasa malu itu dalam, seperti lumpur mengeras di bawah sepatu. Masuk penjara bukan hanya soal kehilangan kebebasan. Untuk Ari, itu adalah benturan nyata dengan sisi lain kehidupan. Bunyi gembok yang tak pernah henti, pagi yang seragam, dan sarapan yang tak pernah cukup. Hari-hari diisi dengan rutinitas yang menekan. Apel pagi, hitungan petugas, kerja lapangan, dan malam yang panjang di bawah lampu temaram. Di balik tembok, ia merasakan sendiri harga dari keputusan-keputusan kecil yang pernah diambil. Namun penjara juga memperlihatkan wajah manusia lain. Ada yang menangis sendirian di pojok, ada yang tertawa kecil di meja makan, ada yang membaca Al-Quran dengan suara lirih, ada pula yang menuliskan surat untuk istri dan anak. Pada awalnya Ari menutup diri. Ia merasa malu, dan harga dirinya membentengi hatinya dari berbaur. Ia menghindari celah untuk mengakui kesalahan. Biar inilah pelajaran, pikirnya. Jangan manja. Perlahan, lewat percakapan singkat di barak, lewat praktek kerja bakti, lewat obrolan di dapur ketika memindahkan panci, Ari bertemu dengan seorang napi yang lebih tua, dipanggil Pak Hasan oleh teman-teman. Hasan pernah bekerja sebagai tukang kayu, suaranya serak tapi matanya lembut. Di awal perkenalan mereka hanya saling menatap dan mengangguk. Tak banyak bicara, tapi ketika bicara, kata-katanya sederhana dan penuh perhatian. Suatu sore, ketika hujan turun di luar dan tetesan air terdengar seperti ketukan yang monoton, Hasan duduk di dekat Ari. "Kamu anak mana?" tanyanya singkat. Percakapan itu berkembang menjadi cerita tentang kampung, tentang ibu yang menunggu, tentang pekerjaan semasa kecil. Hasan bercerita tentang masa lalu yang tak lebih mudah. Kehilangan pekerjaan, keputusan buruk, dan akhirnya penjara. Namun ada satu yang berbeda. Hasan selalu menyebut nama istrinya, membaca suratnya sekali sehari, dan sering menulis puluhan catatan kecil berisi janji-janji untuk berubah. Ari mendengarkan. Awalnya hanya formalitas percakapan, tapi kepala yang tadinya penuh alasan mulai merasakan sesuatu yang asing. Rasa malu, penyesalan, dan keberingasan yang berubah menjadi ingin tahu. Kalau Pak Hasan bisa menulis surat dan menjelaskan satu persatu kesalahan yang dibuat, kenapa aku tidak? Pikirnya. Ia tak pernah menulis surat untuk ibu sejak di penjara. Hatinya menolak pada awalnya, namun kesunyian malam membuatnya teringat pada tangan ibu yang menyisir rambutnya saat kecil. Rindu itu tiba-tiba menikam di penjara. Waktu seperti air mengalir tanpa henti. Ada hari-hari yang berat, tapi juga momen-momen kecil yang membuka celah harapan. Suatu pagi ketika tugasnya membersihkan halaman, Ari tak sengaja menemukan sebuah brosur kecil tentang kelas baca tulis dan pembinaan keagamaan yang diselenggarakan sukarelawan dari luar.
Ia berpikir, ini mungkin hanya tugas biasa. Tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa dilakukan selain membuang waktu. Dia memutuskan ikut kelas itu. Awalnya ia ragu, bukan soal belajar, tetapi apakah ia pantas mendapatkan perhatian itu. Di kelas, ada yang mengajar membaca Al-Quran, ada yang mengajarkan keterampilan sederhana seperti menjahit dan kerajinan tangan. Materinya sepele menurut standar di luar, tapi di sana, untuk seseorang yang hampir kehilangan jejak moral, itu terasa seperti sinyal. Di kelas agama, mereka berbicara tentang dosa, tobat, dan kesempatan kedua. Mereka juga membicarakan tanggung jawab terhadap keluarga dan cara memperbaiki hubungan yang retak. Ada sebuah kisah yang membuat Ari terhenyak. Seorang narasumber yang dulu juga mantan napi, menceritakan bagaimana ia menulis surat, meminta maaf kepada keluarganya, dan perlahan membangun hidup kembali setelah bebas. Kisah itu sederhana, bukan penuh kilau, tetapi nyata. Kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa, gumam Ari. Di sanalah, benih kecil itu mulai tumbuh. Gagasan bahwa jalan pulang bukan mustahil. Namun tobat bukanlah keputusan yang datang sekejap. Malam-malam terkadang ia tergoda untuk membenarkan diri. Demi ibu, demi masa depan. Pikiran-pikiran itu saling tarik-menarik. Ada pula konflik batin dan keengganan mengakui kesalahan kepada orang lain. Di sela-sela itu semua, Ari mulai menulis catatan kecil. Bukan surat formal, hanya coretan di buku bekas. Ia menulis tentang hari-harinya, tentang wajah ibu, tentang tawa kecil saat kecil yang kini terasa jauh. Menulis membuatnya menghadapi kenyataan sendiri. Membaca kembali coretan itu seperti melihat foto-foto lama yang membuat dada sesak. Suatu ketika, selagi membersihkan sudut gudang, Ari menemukan sebuah amplop tua berisi surat yang tak sempat terkirim. Surat itu dari seseorang yang sedang menunggu kabar, isinya sederhana. Jika kau membaca ini, aku ingin kau tahu aku menantimu, pulang. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka gembok di dalam dada Ari. Ya, memikirkan ibunya di rumah. Berapa kali ibu menatap, kosong ke jalan menantikan langkah anaknya pulang. Ia teringat suara ibu yang menahan tangis ketika tidak ada lagi persediaan di meja. Rasa bersalah itu menekan sampai ia tak kuasa menahannya. Di penjara, ada pula konflik langsung, gesekan antar penghuni, urusan utang, dan benturan ego. Ari melewati beberapa insiden kecil yang menguji kesabaran. Di satu peristiwa, ia hampir terlibat perkelahian karena salah paham. Namun saat itu, ingatannya pada kata-kata Hasan menahan. Hasan tidak pernah memaksanya menjadi lemah, tapi ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bisa muncul dari menahan amarah. Menang bukan selalu soal memukul lebih keras, kata Hasan pada suatu pagi ketika mereka duduk melihat matahari naik. Kadang menang itu ketika kamu berhasil tak membalas. Itu bukan kalah, itu melindungi hidupmu. Pelan-pelan, Ari belajar sesuatu yang baru. Bahwa tobat bukan sekadar kata pada bibir, melainkan proses. Proses itu butuh pengakuan dosa, pengganti tindakan nyata, dan kerja keras untuk membentuk ulang kebiasaan. Di dalam penjara, ia melihat kesempatan terpaksa untuk berhenti sejenak dan menimbang hidup. Ada rasa takut tersisa, tentu. Takut pada masa depan, takut orang di kampung menilai, takut anak kecil tetangga yang dulu ia sepelekan akan mengingatnya sebagai contoh buruk. Tetapi ada juga secercah harap. Mungkin ia masih bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Di ujung babak pertama waktunya, ada peristiwa kecil yang menjadi titik balik batin. Suatu sore, saat kunjungan keluarga, seorang wanita tua berdiri di balik jeruji, bukan ibu Ari, melainkan tetangga yang dulu sering menasihati. Ia membawa nasi bungkus sederhana dan sepotong kue kecil. Mata wanita itu menyiratkan pengertian, bukan penghakiman. Ia menatap Ari dan berkata lirih, jalan hidup memang berliku, tapi pulang juga bagian dari perjalanan. Kalau memang ingin pulang sebagai orang yang berbeda, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Kata-kata itu menempel di kepala Ari. Di perjalanan kembali ke blok tahanan, ia termenung melihat anak-anak bermain di halaman penjara. Beberapa anak petugas yang bebas berlari, tertawa tanpa beban. Ia merasa seperti menonton hidup yang pernah ia miliki dari luar, yang kini harus ia rindukan sebagai sesuatu yang akan dibayar mahal jika ia gagal berubah. Malam itu, ketika lampu padam dan semua suara mengecil, Ari menulis surat pertamanya untuk ibu. Ia menulis sederhana, jujur, tanpa alasan pembenaran. Ia minta maaf. Ia cerita bahwa ia sedang mencoba berubah. Ia berjanji, jika diberi kesempatan kembali, ia akan bekerja keras memperbaiki diri.
Setelah menulis, ia merasa seperti beban di bahu terangkat sedikit. Bukan karena surat itu segera menghapus dosa, tetapi karena ia mulai mengakui dan menghadapi kebenaran. Babak pertama hidupnya di penjara mengakhiri hari-hari awal yang rapuh dengan sebuah keputusan kecil. Ia mau mencoba, tidak dramatis, tidak instan. Hanya keputusan sehari-hari untuk menolak kebiasaan lama sedikit demi sedikit. Ia masih takut, masih ragu, dan masih kerap tergoda. Tapi kini, ada niat yang lebih nyata daripada sebelumnya. Untuk pulang ke keluarga sebagai manusia yang bertanggung jawab, bukan sebagai bayangan masa lalu. Hari-hari setelah Ari menulis surat pertamanya terasa berbeda. Ia tidak tahu apakah surat itu sampai ke tangan ibunya atau tidak, tapi menulisnya membuat dada terasa sedikit lebih lega. Setiap kali ia melihat kertas itu, hatinya bergetar. Bukan karena bangga, tapi karena sadar betapa banyak waktu yang telah ia buang untuk hal sia-sia. Surat itu menjadi pengingat kecil bahwa hidup masih bisa diarahkan ulang, meski pelan-pelan. Pagi di penjara selalu dimulai dengan suara peluit dan derap langkah sepatu petugas. Tapi kini, Ari tidak lagi bangun dengan perasaan malas atau marah. Ia mulai terbiasa menyambut pagi dengan kesadaran baru. Setelah apel pagi, ia sering menawarkan diri membantu membersihkan dapur atau menyapu halaman. Teman-teman di bloknya sempat heran. Tumben Ri. Biasanya juga paling males kalau disuruh kerja pagi, ejek seorang napi muda. Ari hanya tersenyum kecil. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, karena ia tahu perubahan tidak perlu diumumkan, cukup ditunjukkan. Dalam hati ia berkata, "Aku sudah terlalu banyak membuang waktu untuk hal yang tidak berguna. Sekarang aku ingin mulai dari hal kecil." Lambat laun, perubahan itu terlihat. Petugas mulai mempercayainya untuk mengurus gudang peralatan kerja. Dari situ Ari belajar banyak hal baru, disiplin, tanggung jawab, dan sabar. 3 hal yang dulu nyaris tidak pernah ia miliki. Ia juga mulai ikut kelas keterampilan yang diadakan oleh petugas lapas dan sukarelawan dari luar. Membuat sandal dari bahan bekas, menjahit baju, dan kadang membantu memperbaiki kursi rusak. Bagi sebagian orang, itu mungkin pekerjaan remeh, tapi bagi Ari, setiap keterampilan baru terasa seperti selembar harapan. Hubungannya dengan Pak Hasan semakin dekat. Kadang mereka duduk berdua di bawah pohon jambu yang tumbuh di halaman belakang lapas. Di kesenananin, percakapan mereka seringkali sederhana tapi dalam. Hasan bercerita bagaimana dulu ia juga pernah berpikir hidupnya berakhir di balik jeruji. Tapi waktu membuatnya mengerti bahwa Tuhan sering menempatkan seseorang di titik paling rendah bukan untuk menghukum, tapi untuk menumbuhkan. Kadang, kita harus jatuh sampai ke dasar, supaya tahu bagaimana rasanya bangkit. Ujar Hasan suatu sore. Tobat itu bukan soal ngomong, Ri, tapi soal melawan diri sendiri setiap hari. Kata-kata itu melekat di kepala Ari. Ia mulai menyadari bahwa perubahan sejati tidak datang dari rasa takut pada hukuman, tapi dari kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk memperbaikinya. Beberapa minggu kemudian, petugas lapas mengumumkan pembukaan kelas pembinaan rohani. Ari langsung mendaftar. Di kelas itu, ia bertemu dengan ustaz muda bernama Ustaz Raffi, seorang relawan dari pesantren di luar kota. Ustaz Raffi tidak pernah memandang para napi dengan tatapan menghakimi. Ia berbicara lembut, sabar, dan selalu menyelipkan senyum ketika menjelaskan ayat-ayat tentang pengampunan. Setiap manusia pernah berbuat salah, kata Ustaz Raffi pada pertemuan pertama. Tapi Allah tidak menilai siapa yang paling bersih. Dia menilai siapa yang paling sungguh-sungguh ingin kembali. Ucapan itu menembus hati Ari. Untuk pertama kalinya, ia mendengar kalimat agama bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelukan. Ia mulai belajar membaca Al-Quran lagi, walau terbata-bata. Kadang malam-malam ia duduk sendiri di pojok sel, mengulang satu ayat berulang kali sambil menahan air mata. Ia merasa seperti anak kecil yang sedang belajar bicara lagi setelah lama diam. Suatu sore, petugas memanggilnya ke ruang pos. "Ari, ini ada surat buat kamu," katanya sambil menyerahkan amplop lusuh dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Hatinya langsung berdebar. Ia mengenali goresan pena ibunya. Ia membuka surat itu perlahan, takut kalau tulisannya membuatnya tak kuat menahan air mata. Isinya pendek, tapi dalam. "Nak, ibu sudah terima suratmu." Ibu menangis membacanya, tapi bukan karena marah. "Ibu senang kamu masih ingat rumah. Jangan pikirkan masa lalu terlalu dalam. Jalani hari dengan baik. Ibu berdoa setiap malam agar kamu diberi kekuatan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu tobat, jangan sia-siakan. Pulanglah nanti sebagai anak yang lebih baik. Ibu tidak butuh uangmu, ibu hanya ingin melihat kamu sholat lagi." Setelah membaca surat itu,
Ari menangis lama sekali. Air matanya tumpah tanpa ia tahan. Ia sadar, cinta ibu memang tidak pernah hilang, meski anaknya terjatuh sedalam apapun. Sejak hari itu, setiap kali merasa malas atau putus asa, ia selalu mengingat kalimat terakhir dari surat itu. Ibu hanya ingin melihat kamu sholat lagi. Dan benar, sejak itu Ari tidak pernah meninggalkan sholat. Kadang ia masih terlambat, kadang hatinya belum sepenuhnya khusyuk, tapi ia berusaha. Baginya, itu bukan sekadar ibadah, itu janji kepada ibunya, kepada Tuhan, dan kepada dirinya sendiri. Tentu saja, jalan menuju perubahan tidak selalu mulus. Ada banyak godaan di penjara. Beberapa napi masih menjalankan kebiasaan lama, menyelundupkan barang, bertengkar, atau melakukan hal-hal terlarang. Ari sempat dihadapkan pada pilihan sulit ketika seorang teman lama memintanya ikut bermain aman dengan pekerjaan haram di dalam. Uangnya besar, dan jalan keluarnya cepat. Namun kali ini, Ari menolak. Ia tahu jika ia mengambil langkah itu lagi, semua usahanya akan sia-sia. Penolakan itu membuatnya dimusuhi beberapa orang. Ia sering diejek, kadang bahkan diancam. Tapi ia tetap diam. Dalam hati, ia selalu mengingat pesan Pak Hasan. Kuat bukan berarti kamu berani melawan orang lain, tapi berani melawan dirimu sendiri. Waktu berjalan, bulan demi bulan berlalu, dan Ari mulai dikenal sebagai salah satu napi yang disiplin. Ia dipercaya menjadi asisten di bengkel kerja lapas, tempat para napi membuat furnitur sederhana. Di sana ia belajar memotong kayu, memaku, dan memperbaiki perabot rusak. Tangan yang dulu memegang barang terlarang, kini memegang palu dan gergaji. Ada kebanggaan kecil di situ. Kebanggaan karena akhirnya ia bisa menciptakan sesuatu yang berguna, bukan merusak. Suatu hari, lapas kedatangan seorang mantan napi yang sudah bebas dan kini menjadi pengusaha kecil. Namanya Bang Dimas. Ia datang untuk berbagi pengalaman tentang hidup setelah penjara. Kata-katanya sederhana tapi jujur. Aku dulu juga pernah di posisi kalian, kata Dimas di depan para napi. Waktu keluar, dunia tidak langsung menerimaku. Banyak yang menolak, banyak yang menatap sinis, tapi aku terus jalan. Aku kerja serabutan, aku jualan kecil-kecilan, sampai akhirnya bisa buka bengkel sendiri. Jadi jangan pikir hidup kalian selesai di sini. Hidup baru bisa dimulai justru setelah kalian mengaku salah. Ucapan itu membakar semangat Ari. Malamnya, ia menulis di buku catatannya. Aku tidak ingin hidupku berhenti di penjara. Aku ingin keluar dengan nama baik, bukan sekadar bebas tapi benar-benar berubah. Namun, tidak semua luka bisa sembuh cepat. Kadang, di malam-malam sunyi Ari masih dihantui rasa bersalah. Ia teringat teman-temannya dulu, beberapa sudah meninggal karena kecanduan dan kekerasan. Ada juga yang masih di luar. Mungkin masih hidup dalam kegelapan yang dulu ia tinggalkan. Ia merasa berdosa telah menjadi bagian dari semua itu. Tapi setiap kali rasa bersalah itu datang, ia menenangkan diri. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa depan. Ia mulai menulis rencana kecil. Bekerja jujur setelah bebas. Menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja bengkel, dan mencari cara untuk menebus waktu yang hilang dengan ibunya. Hari yang membawa harapan beberapa bulan sebelum masa bebasnya tiba, Ari mendapat kesempatan mengikuti program pelatihan kerja di luar lapas. Ia guam tapi juga bersemangat. Itu adalah pertama kalinya ia keluar melewati gerbang, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai orang yang dipercaya. Saat berjalan melewati gerbang besi itu, udara luar terasa berbeda, segar tapi juga menakutkan. Dunia di luar sudah banyak berubah, tapi ia tahu, di sanalah ia akan memulai segalanya lagi. Dalam perjalanan pulang ke lapas setelah pelatihan, Ari menatap langit sore yang memerah. Ia teringat masa-masa dulu ketika senja selalu menjadi tanda ia mulai keluar rumah untuk hal-hal buruk. Kini senja menjadi simbol baru, waktu untuk kembali, bukan untuk pergi ke kegelapan. Malam itu di dalam selnya Ari menatap langit-langit yang remang. Ia tersenyum kecil. Ia tahu jalan masih panjang. Rasa takut masih ada. Rasa malu masih sering datang. Tapi kini di dalam dirinya sudah tumbuh sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan. Keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan masih memberi kesempatan, bahwa ibunya masih menunggu, dan bahwa hidupnya belum berakhir. Di buku catatannya, ia menulis kalimat terakhir sebelum tidur. Dulu aku berpikir Tuhan sudah menutup pintu untukku. Sekarang aku tahu, pintu itu tidak pernah tertutup. Aku saja yang terlalu lama berdiri membelakanginya. Dengan kalimat itu, Ari menutup matanya.
Untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, ia tidur dengan hati tenang. Bukan karena sudah bebas, tapi karena akhirnya ia menemukan arah. Cahaya kecil yang menembus jeruji, menerangi hatinya yang dulu gelap. Hari itu akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun menghitung hari, Ari resmi dinyatakan bebas. Ia berdiri di depan gerbang lapas dengan pakaian sederhana. Kemeja abu-abu, celana panjang, dan sepasang sandal baru yang diberikan oleh petugas pembinaan. Di tangannya hanya ada sebuah tas kecil berisi beberapa baju, surat keterangan bebas, dan buku catatan yang selama ini menjadi teman setianya di dalam. Matahari pagi terasa berbeda hari itu. Hangat tapi juga menyilaukan. Ari menatap langit lama sekali, seolah tidak percaya bahwa ia benar-benar sudah keluar dari balik jeruji. Namun di balik rasa lega itu, ada juga rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Dunia di luar sudah berubah. Orang-orang sudah melangkah maju, sementara ia baru saja keluar dari tempat yang waktu di dalamnya berjalan lebih lambat. "Selamat jalan, Ri, jangan balik lagi ke sini," kata Pak Hasan sambil menepuk bahunya sebelum ia pergi. Ari hanya mengangguk, matanya basah tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. "Doakan saya, Pak," katanya lirih. Hasan tersenyum. "Kamu sudah mulai berjalan di jalan yang benar. Teruskan sampai akhir." Kembali ke rumah bus kecil yang ditumpanginya melaju perlahan melewati jalan desa. Dari balik jendela, Ari melihat sawah, pohon kelapa, dan rumah-rumah yang dulu begitu akrab tapi kini terasa asing. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu apakah orang-orang masih mau menerimanya. Lebih dari itu, ia takut melihat wajah ibunya setelah semua yang terjadi. Ketika bus berhenti di depan warung kecil yang dulu mereka miliki, Ari turun perlahan. Warung itu masih ada, tapi sudah tampak berbeda. Catnya pudar, papan nama miring, dan beberapa bagian dinding mulai retak. Dari dalam terdengar suara batuk lembut. Suara yang ia kenali sejak kecil, "Ibu," panggil Ari pelan sambil melangkah mendekat. Seorang wanita tua keluar dari dalam, mengenakan kerudung lusuh. Ia tertegun beberapa detik, menatap wajah anaknya yang sudah lama tidak ia lihat. Air mata langsung jatuh sebelum kata-kata sempat keluar. Ari berlutut dan memeluk kaki ibunya. "Maafkan Ari, Ibu, maaf." Suaranya pecah di udara yang hening. Sang ibu memeluk kepala anaknya erat-erat. Tidak ada kata-kata penghakiman, tidak ada pertanyaan. Hanya tangisan panjang yang menumpahkan semua rindu, luka, dan penyesalan. Tangisan dua jiwa yang sama-sama terluka tapi tetap saling mencintai. Hari-hari. Awal di kampung beberapa hari pertama setelah bebas terasa aneh bagi Ari. Ia sering terbangun pagi-pagi sekali karena sudah terbiasa dengan rutinitas penjara. Ia masih canggung berada di rumah tanpa suara gembok atau peluit petugas. Tapi di sisi lain, ia juga mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu tidak ia hargai. Suara ayam berkokok, aroma nasi hangat, dan angin pagi yang lembut menyentuh wajah. Namun kehidupan di luar tidak semudah yang ia bayangkan. Tetangga mulai tahu bahwa Ari sudah kembali. Beberapa menyapanya dengan ramah, tapi sebagian lain memilih menjauh. Ada yang berbisik-bisik di belakang punggungnya. Ada yang menatap sinis setiap kali ia lewat. Anak-anak kecil pun sering diingatkan oleh orang tua mereka. "Jangan main ke situ, itu rumah bekas napi." Setiap kali mendengar itu, dada Ari terasa sesak. Ia ingin marah, tapi ia tahu kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Ia memilih diam dan bekerja membantu ibunya di warung kecil itu. Walau penghasilan tidak banyak, setidaknya cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Mencari pekerjaan setelah beberapa minggu, Ari mulai berpikir untuk mencari pekerjaan tetap. Ia tahu tidak bisa selamanya mengandalkan warung kecil ibunya. Ia mendatangi beberapa tempat. Bengkel, toko bangunan, bahkan proyek pembangunan di kota kecil terdekat. Tapi setiap kali ia mengisi formulir dan sampai pada bagian riwayat hukum, wajah petugas berubah dingin. "Maaf, kami belum bisa menerima," begitu jawaban yang selalu ia dengar. Penolakan demi penolakan membuat semangatnya sempat runtuh. Suatu sore, ia duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir pelan. Di kepalanya muncul pikiran-pikiran lama. Untuk apa aku berubah kalau dunia tetap tidak mau menerima? Tapi kemudian, ia teringat surat ibunya dan kata-kata Pak Hasan. Buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Ia menggenggam tangannya sendiri erat-erat, menatap ke air yang memantulkan wajahnya. "Aku tidak boleh menyerah," gumamnya. Pertemuan dengan Ustaz Raffi tak lama kemudian, Ari bertemu kembali dengan seseorang yang dulu sangat berpengaruh dalam proses tobatnya. Ustaz Raffi, yang kebetulan datang ke kampungnya untuk mengisi pengajian. Saat pertemuan itu Ari menunduk malu.
Tapi Ustaz Raffi menepuk bahunya dengan hangat. Masya Allah Ari, aku senang melihatmu di luar. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah Ustaz, tapi dunia di luar tidak mudah, jawab Ari lirih. Mereka duduk di teras masjid kecil di pinggir desa. Ustaz Raffi mendengarkan cerita Ari dengan sabar, lalu berkata pelan, perjalanan orang tobat memang tidak berhenti di pintu penjara. Di luar sini justru ujian yang sebenarnya dimulai. Tapi ingat, Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah. Dia hanya menjanjikan bahwa kamu tidak akan sendirian di dalamnya. Ustaz Raffi kemudian membantu mencarikan pekerjaan untuk Ari di sebuah bengkel kecil milik kenalannya di kota. Pemilik bengkel, seorang pria parubaya bernama Pak Darto, awalnya ragu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ustaz, ia memutuskan memberi Ari kesempatan. Aku tidak butuh orang sempurna, katanya. Yang penting jujur dan mau belajar. Bekerja kembali dengan tangan sendiri hari-hari di bengkel menjadi awal baru bagi Ari. Ia bekerja dari pagi hingga sore, membersihkan peralatan, mengangkat barang, memperbaiki sepeda motor, dan melayani pelanggan. Awalnya, beberapa orang yang mengenal masa lalunya sempat memandang rendah, tapi lambat laun semua berubah. Ari tidak banyak bicara, tapi kerjanya rapi dan penuh tanggung jawab. Ia selalu datang lebih awal dan pulang paling terakhir. Suatu hari seorang pelanggan kehilangan dompet di bengkel. Ari menemukannya di bawah meja kerja, dan tanpa pikir panjang ia mengembalikan dompet itu langsung ke pemiliknya. Orang itu kaget karena semua uang di dalamnya masih utuh. Dari situlah, kabar tentang kejujuran Ari mulai menyebar. Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai mantan napi, melainkan sebagai orang yang berubah. Menjadi cahaya kecil di lingkungannya. Setelah setahun bekerja, Ari mulai punya sedikit tabungan. Ia memperbaiki warung ibunya, mengecat dinding, dan menambahkan papan baru di depan bertuliskan Warung Doa Ibu. Ia juga sering membantu anak-anak kecil belajar di sore hari, mengajari mereka membaca dan menulis. Kadang ia bercerita tentang pentingnya memilih jalan yang benar sejak muda. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya secara rinci, tapi kata-katanya mengandung pengalaman yang dalam. Di masjid, ia mulai aktif menjadi sukarelawan, membersihkan halaman setiap Jumat pagi. Ia juga membantu Ustaz Raffi dalam kegiatan sosial. Perlahan, orang-orang mulai menghormatinya. Beberapa tetangga yang dulu menatap sinis kini menyapanya lebih ramah. Waktu memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi tindakan bisa mengubah cara orang melihat masa depan. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Ari membuka kembali buku catatan lamanya. Halamannya sudah lusuh, tapi setiap tulisan di dalamnya menyimpan jejak perjalanan panjang. Ia menulis halaman baru malam itu. Bukan untuk ibunya, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dulu aku keluar dari penjara dengan ketakutan. Kini aku berjalan dengan keyakinan. Dunia memang keras, tapi aku tidak bisa membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Aku bukan orang suci, tapi aku juga bukan lagi orang yang sama. Aku hanya manusia yang sedang berusaha memperbaiki langkahnya. Setelah menulis itu, ia menutup buku dan tersenyum kecil. Di luar, bulan bersinar lembut di langit kampung. Ia merasa damai. Perasaan yang dulu tidak pernah ia rasakan bahkan ketika hidupnya penuh kebebasan palsu. Beberapa bulan kemudian, Ari diundang untuk berbicara di sebuah acara pembinaan narapidana di lapas tempat ia dulu di penjara. Saat melangkah masuk ke halaman itu, ia sempat berhenti sejenak. Bau besi, suara pintu, dan bayangan masa lalu kembali hadir. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai tahanan. Ia datang sebagai seseorang yang membawa harapan. Di depan para napi, ia berkata dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Dulu saya pikir penjara adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, justru disitulah saya menemukan awal hidup saya yang sebenarnya. Saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menunggu kita kembali. Yang penting adalah kita jangan berhenti mencoba. Ruangan itu hening. Beberapa orang menunduk, beberapa meneteskan air mata. Saat ia selesai berbicara, Pak Hasan, yang kini sudah hampir bebas, berdiri dan menepuk bahunya. Kamu sudah menepati janji, Ri. Kamu benar-benar pulang sebagai orang yang berbeda. Ari menatap langit yang tampak dari celah jeruji. Sinar matahari menembus masuk, sama seperti dulu, tapi kini terasa lebih hangat. Ia tersenyum, menatap ke arah cahaya itu. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Dari gelap aku datang, menuju terang aku berjalan, dan kali ini aku tidak akan menoleh ke belakang lagi." Waktu terus berjalan. 5 tahun berlalu sejak Ari pertama kali melangkahkan kaki keluar dari gerbang penjara. Kini hidupnya jauh berbeda.
Ia tidak lagi dikenal sebagai mantan napi, melainkan sebagai Ari Bengkel, pemilik bengkel kecil di tepi jalan raya yang ramai. Di depan bengkelnya terpampang papan sederhana bertuliskan, "Bengkel terang hati, melayani dengan jujur." Nama itu ia pilih bukan karena terdengar indah, tapi karena memiliki makna yang dalam. Terang hati adalah simbol perjalanan panjangnya, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesalahan menuju kesadaran. Awal yang baru bengkelnya tidak besar, tapi selalu ramai. Di sana, Ari bekerja bersama 2 orang karyawan muda, Raffi dan Dion, yang dulunya juga mantan napi dari lapas yang sama. Ia sengaja merekrut mereka karena tahu rasanya tidak dipercaya oleh dunia luar. Kalau orang lain tidak mau kasih kesempatan, maka kita sendiri yang harus menciptakan kesempatan itu. Begitu kata Ari setiap kali ada yang bertanya, kenapa ia mau mempekerjakan mantan napi. Hari-hari di bengkel berjalan dengan sederhana. Di pagi hari mereka menyiapkan alat, membersihkan lantai, lalu mulai memperbaiki motor pelanggan. Kadang Ari ikut turun tangan, kadang ia hanya mengawasi sambil meminum kopi hitam buatan ibunya yang kini sudah lebih sehat dan bahagia. Sesekali ia bercanda dengan pelanggan, sesekali memberi nasihat ringan pada anak-anak muda yang mampir hanya untuk nongkrong. Namun di balik kesibukan itu, Ari tidak pernah lupa pada masa lalunya. Ia tahu betul betapa mudah seseorang tergelincir jika kehilangan arah. Karena itu, ia mulai aktif di kegiatan sosial dan pembinaan di sekitar desanya. Menjadi inspirasi bagi orang lain setiap minggu, Ari diundang oleh Ustaz Raffi untuk berbicara di acara pembinaan remaja masjid. Di sana, ia tidak pernah menggurui. Ia hanya bercerita, jujur, apa adanya, tentang bagaimana ia dulu terjerumus dan bagaimana sulitnya membangun kembali kepercayaan setelah keluar dari penjara. Ia tidak pernah berusaha menutupi masa lalunya. Justru ia menjadikannya bahan pelajaran. Orang yang tidak pernah salah tidak akan tahu bagaimana rasanya memohon ampun, katanya pada suatu pengajian sore. Dan orang yang benar-benar menyesal tidak akan pernah berhenti berbuat baik untuk menebus masa lalunya. Ceramahnya selalu sederhana tapi menyentuh. Banyak anak muda yang kemudian mendatanginya setelah acara selesai, bercerita tentang masalah mereka, pergaulan bebas, hutang, keluarga yang berantakan, dan sebagainya. Ari tidak selalu punya jawaban, tapi ia selalu mendengarkan. Kadang, hanya dengan mendengar tanpa menghakimi, seseorang bisa merasa tenang. Program pembinaan untuk mantan napi suatu hari, Ustaz Raffi datang ke bengkelnya membawa ide besar. Ari, aku ingin membuat program pembinaan untuk mantan napi yang baru keluar. Mereka butuh tempat kerja, butuh bimbingan, butuh contoh nyata. Aku ingin kamu ikut membantu. Ari terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kalau dulu orang lain bisa bantu aku, sekarang giliran aku bantu orang lain. Mereka pun mulai merintis program kecil bernama Langkah Baru. Program ini membantu para mantan napi mendapatkan pelatihan kerja, mulai dari mekanik, tukang kayu, sampai usaha kecil-kecilan. Awalnya hanya 5 orang yang ikut, tapi seiring waktu, jumlahnya semakin bertambah. Ari menjadi mentor bagi banyak dari mereka. Ia tidak hanya mengajarkan keterampilan, tapi juga kedisiplinan dan kejujuran. Setiap pagi, ia mengulang kalimat yang dulu ia tulis di buku catatannya. Hidupmu tidak diukur dari seberapa banyak kamu jatuh, tapi dari seberapa banyak kamu mau bangkit. Beberapa orang gagal. Ada yang kembali ke jalan lama, karena tidak tahan dengan tekanan. Tapi banyak juga yang berhasil. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Tegar, bahkan membuka bengkel kecil di kampung sebelah, dan sering datang untuk berterima kasih. Kalau bukan karena Mas Ari, saya mungkin sudah balik ke penjara, kata Tegar suatu kali dengan mata berkaca-kaca. Ari hanya tersenyum dan menepuk pundaknya. Jangan berterima kasih sama aku. Terima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kamu mau berubah. Cobaan yang datang kembali, namun hidup tidak pernah sepenuhnya tenang. Suatu hari, bengkel Ari menjadi korban pencurian. Beberapa alat mahal hilang semalam. Orang-orang langsung menuduh Raffi, karena ia yang terakhir menutup bengkel malam itu. Desas-desus cepat menyebar. Wajar, namanya juga mantan napi. Tuduhan itu membuat Ari terpukul. Ia tahu betul bagaimana rasanya dituduh tanpa bukti. Ia memanggil Raffi dan menatapnya dalam-dalam. Anak itu menangis, memohon, "Mas, saya nggak nyuri. Sumpah saya nggak nyuri." Ari menarik napas panjang. "Aku percaya sama kamu," katanya tenang. Beberapa hari kemudian, pelaku sebenarnya tertangkap. Seorang pencuri dari luar kota yang sering mencuri di bengkel-bengkel. Saat kabar itu sampai,
Orang-orang yang dulu menuduh datang meminta maaf. Tapi bagi Ari, kejadian itu bukan sekadar soal kehilangan barang. Itu adalah ujian untuk mengingatkan bahwa dunia luar masih bisa kejam dan kepercayaan harus tetap dijaga dengan sabar. Begitulah hidup, Vi. Katanya pada Raffi malam itu. Kadang kita sudah berubah, tapi orang belum siap mempercayai. Jangan marah. Tugas kita bukan membalas, tapi terus menunjukkan kebenaran. Pertemuan tak terduga beberapa bulan setelah kejadian itu, Ari menerima surat dari seseorang yang tak ia duga, teman lamanya, yang dulu ikut dalam perbuatan buruk dan kini sedang menjalani hukuman di lapas lain. Dalam suratnya temannya itu menulis, "Ri, aku dengar kamu sekarang jadi orang baik. Aku nggak percaya dulu, tapi waktu aku lihat namamu di berita tentang program langkah baru, aku nangis. Aku pengen berubah juga, tapi aku takut nggak bisa kayak kamu." Ari membalas surat itu dengan tangan gemetar. Ia menulis panjang, penuh kejujuran. Aku juga dulu takut. Takut dunia nggak nerima, takut gagal, takut sendirian. Tapi aku jalan terus. Kalau kamu sungguh-sungguh, pintu itu tetap terbuka. Tuhan nggak pernah nutup pintu buat orang yang mau pulang. Beberapa bulan kemudian, ketika temannya itu bebas, ia langsung datang ke bengkel Ari. Mereka berpelukan lama, tanpa banyak kata, seolah masa lalu yang kelam telah terkubur, diganti dengan tekad baru. Menemukan kedamaian malam demi malam, Ari sering merenung di beranda rumahnya. Ibu kini sudah lanjut usia, tapi senyum di wajahnya selalu tenang. Warung kecil di depan rumah mereka ramai setiap hari. Hidup mereka memang sederhana, tapi penuh syukur. Kadang Ari menatap langit malam sambil tersenyum kecil. Ia tahu dirinya bukan manusia sempurna. Ia masih punya dosa masa lalu, masih punya luka yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Tapi kini ia tidak lagi hidup dalam penyesalan, ia hidup dalam perjuangan untuk terus berbuat baik. Suatu malam ibunya duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Dulu ibu selalu takut kamu gak pulang. Sekarang ibu tenang, karena kamu sudah benar-benar pulang. Bukan cuma ke rumah, tapi ke jalan yang benar." Ari menunduk, menggenggam tangan ibunya, dan menitikan air mata bahagia. Kalau bukan karena doa ibu, mungkin aku nggak akan sampai sejauh ini. Tahun demi tahun berlalu. Program Langkah Baru berkembang pesat dan menjadi inspirasi di banyak tempat. Ari sering diundang berbicara di seminar, sekolah, bahkan televisi lokal. Tapi setiap kali ditanya apa rahasia kesuksesannya, ia selalu menjawab sederhana. "Saya hanya ingin menebus masa lalu dengan cara yang baik. Dulu saya membawa kegelapan untuk orang lain. Sekarang saya ingin jadi sedikit cahaya, sekecil apapun itu." Suatu sore, ia berdiri di depan bengkel sambil menatap matahari tenggelam. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah dan suara anak-anak tertawa. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku pernah hidup dalam gelap, tapi kini aku tahu. Cahaya itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu ada, hanya menunggu kita menoleh ke arahnya." Dan di saat itu Ari tersenyum. Perjalanan panjangnya belum selesai, tapi hatinya sudah damai. Ia bukan lagi tahanan dari masa lalunya. Ia kini orang bebas, bukan hanya di dunia, tapi juga di jiwanya. Waktu terus berjalan, tanpa bisa dihentikan. Usia Ari kini sudah melewati kepala 6. Rambutnya memutih, kulitnya mulai berkerut, dan langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Tapi senyumnya tetap sama, tenang, lembut, dan penuh arti. Di depan rumahnya yang sederhana, berdiri bengkel yang dulu ia bangun dengan tangan sendiri. Kini bengkel itu telah berkembang menjadi tempat pelatihan kerja untuk anak-anak muda dan mantan napi yang ingin memulai hidup baru. Di atas pintu bengkelnya, papan kayu tua masih tergantung kokoh, bertuliskan, "Bengkel Terang Hati, dari gelap menuju terang." Papan itu sudah pudar warnanya, tapi maknanya justru semakin kuat. Bagi banyak orang, tempat itu bukan sekadar bengkel, tapi rumah kedua. Tempat mereka belajar tentang kerja keras, kejujuran, dan arti kesempatan kedua. Hari-hari yang tenang setiap pagi, Ari masih duduk di kursi kayu di depan bengkel, memandangi anak-anak muda bekerja. Kadang ia membantu memperbaiki sepeda motor, tapi lebih sering hanya memberi arahan dan cerita. Tangan tuanya sudah mulai gemetar, tapi pikirannya tetap tajam. Kerja itu bukan cuma soal hasil, katanya suatu hari pada murid barunya, tapi soal niat. Kalau niatmu baik, hasilnya akan mengikuti. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan hormat. Mereka tahu siapa Ari, bukan hanya sebagai guru bengkel, tapi juga sebagai seseorang yang pernah jatuh,
lalu bangkit dan membawa banyak orang ikut berdiri bersamanya. Sementara itu, ibunya sudah lama berpulang. Namun setiap kali Ari melewati makamnya, ia selalu membawa bunga melati dan membaca doa panjang. Di batu nisannya terukir nama yang sederhana, tapi penuh makna bagi Ari. Semua ini ada karena doa ibu, bisiknya setiap kali menunduk di sana. Air matanya masih jatuh, meski hatinya kini tenang. Generasi baru, langkah baru, program langkah baru yang dulu ia dan Ustaz Raffi mulai kini telah berubah menjadi yayasan resmi. Kantornya kecil tapi ramai dengan aktivitas. Setiap bulan mereka menyalurkan bantuan, mengadakan pelatihan, dan memberikan pendampingan bagi mantan napi yang ingin bekerja jujur. Beberapa mantan peserta bahkan sudah membuka usaha sendiri dan kini ikut menjadi pembimbing. Ari tidak lagi banyak turun langsung. Kesehatannya tidak sekuat dulu, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia sering mengatakan, "Aku mungkin sudah tua, tapi semangat untuk memperbaiki hidup orang lain tidak boleh ikut menua." Suatu hari, Tegar, pemuda yang dulu ia bantu, datang bersama beberapa peserta baru. Mereka ingin belajar dari Ari secara langsung. Di bengkel itu, Ari duduk di kursinya, menatap mereka satu persatu. Lalu ia berkata dengan suara serak tapi penuh keyakinan, "Kalian semua sedang berdiri di tempat yang dulu aku tempati. Tempat di mana aku pertama kali sadar bahwa tobat bukan akhir tapi awal. Kalau aku bisa berubah, kalian pun bisa. Tapi ingat, perubahan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri kalian sendiri." Kata-kata itu membuat suasana hening. Beberapa menunduk, beberapa meneteskan air mata. Bagi mereka, Ari bukan sekadar guru. Ia adalah bukti hidup bahwa tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk diselamatkan. Kenangan yang tak terlupakan suatu sore yang tenang, Ari duduk di teras rumah sambil memegang buku catatan lamanya. Buku yang ia bawa sejak masa di penjara dulu. Halamannya sudah menguning, sebagian sobek, tapi tulisannya masih bisa terbaca. Di dalamnya tertulis perjalanan panjang, dari rasa takut, penyesalan, hingga kebahagiaan yang sederhana. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat baru, dengan tulisan tangan yang sudah bergetar. "Aku dulu hidup dalam kegelapan dan berlari dari cahaya. Tapi ternyata, Tuhan tidak pernah berhenti menyalakan lampu. Aku saja yang terlalu lama memejamkan mata." Setelah menulis itu, Ari tersenyum. Ia menatap senja di langit barat, warna oranye lembut yang mengingatkannya pada hari pertama ia bebas dari penjara. Bedanya, kini ia tidak lagi takut akan malam, karena ia tahu, bahkan di dalam gelap pun, cahaya hatinya tidak akan padam. Pertemuan terakhir beberapa minggu kemudian, kesehatannya mulai menurun. Dokter menyarankan agar ia banyak beristirahat, tapi Ari tetap bersikeras datang ke bengkel setiap pagi, meski hanya duduk dan memberi nasihat. "Kalau aku berhenti ke bengkel, rasanya seperti berhenti bernapas," katanya pada Raffi yang kini menjadi pengelola utama. Suatu pagi, saat udara masih dingin, Ari datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kursi kayunya sambil menatap bengkel yang sudah ramai. Raffi datang membawa segelas teh hangat. "Mas, istirahatlah dulu. Biar kami yang kerja," katanya lembut. Ari hanya tersenyum. "Aku cuma mau lihat kalian bekerja. Lihat suara mesin itu? Rasanya seperti musik. Musik kehidupan." Tak lama kemudian Ustaz Raffi datang berkunjung. Mereka berbicara lama di depan bengkel, tentang masa lalu, tentang perubahan, dan tentang kehidupan setelahnya. Sebelum pamit, Ustaz Raffi menepuk bahu Ari dan berkata, "Aku bangga padamu, Ri. Kamu sudah menyalakan cahaya yang menerangi banyak orang." Ari hanya tersenyum tipis. "Aku hanya lilin kecil, Ustaz. Tapi kalau lilin kecil ini bisa membantu orang lain melihat jalan, itu sudah cukup." Hari itu menjadi hari terakhir Ari datang ke bengkelnya. Malamnya, ia menghembuskan napas terakhir dengan tenang di rumah, ditemani oleh Raffi, Dion, dan beberapa anak muda binaannya. Di samping ranjangnya, tergeletak buku catatan lamanya, terbuka pada halaman terakhir yang berisi tulisan tangan dengan tinta hitam. "Hidup bukan tentang berapa lama kita berjalan di bawah cahaya, tapi seberapa berani kita mencari cahaya ketika hidup terasa gelap." Mereka menangis, tapi juga tersenyum, karena tahu Ari pergi dengan damai. Warisan yang abadi beberapa tahun kemudian, bengkel itu tidak lagi sekadar bengkel. Di sana berdiri sebuah papan nama baru, tapi dengan kalimat lama yang menjadi warisan abadi. Dari gelap menuju terang, Yayasan Terang Hati. Di dindingnya tergantung foto hitam putih Ari, yang sedang tersenyum,
memegang buku catatannya. Di bawah foto itu tertulis kutipan yang kini menjadi semboyan yayasan. Tidak ada manusia yang terlalu gelap untuk diterangi, dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk dimaafkan. Anak-anak muda yang belajar di sana sering mendengarkan kisah tentang Ari. Mereka tidak mengenalnya secara langsung, tapi mereka tahu satu hal, bahwa cahaya yang ia nyalakan tidak pernah padam, karena telah berpindah ke hati mereka satu persatu. Di pemakaman desa, di bawah pohon jambu yang rindang, batu nisan sederhana bertuliskan, Ari bin Rahman, 1998-2034, dari gelap menuju terang. Setiap kali seseorang dari yayasan datang berziarah, mereka tidak membawa air mata, tapi doa dan rasa terima kasih. Karena bagi mereka, Ari bukan hanya seseorang yang pernah bertobat. Ia adalah bukti hidup bahwa manusia bisa berubah, bahwa kesalahan bisa menjadi jembatan menuju kebaikan, dan bahwa cahaya sejati tidak datang dari luar, tapi dari hati yang mau mengakui kesalahannya. Dan disinilah kisahnya berakhir. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ketenangan, pengampunan, indahan waris Nobel Spartan yang tak akan hilang di telan waktu. Dari gelap menuju terang, bukan hanya perjalanan seorang mantan napi bernama Ari, tapi cermin bagi siapapun yang pernah tersesat dan ingin kembali pulang. Karena selama masih ada cahaya di hati, tidak ada jalan yang terlalu gelap untuk ditemukan kembali. Sudah 10 tahun berlalu sejak kepergian Ari. Desa tempat ia dulu tinggal kini jauh lebih ramai, lebih hidup dan lebih hangat. Di tengah-tengahnya berdiri bangunan sederhana berwarna krem dengan papan nama besar bertuliskan, Yayasan Terang Hati, dari gelap menuju terang. Tempat bagi mereka yang ingin memulai kembali. Bangunan itu dulunya hanya bengkel kecil dengan atap seng dan dinding kayu. Sekarang, di bawah kepemimpinan Raffi, murid kesayangan Ari, tempat itu berkembang menjadi pusat pelatihan dan pembinaan. Setiap bulan, puluhan orang datang dari berbagai kota. Mantan napi, remaja putus sekolah, hingga orang-orang yang kehilangan arah hidup, semuanya datang mencari sesuatu. Kesempatan untuk berubah. Dan di setiap sudut yayasan itu, nama Ari tetap hidup. Suara dari masa lalu pagi itu, Raffi berdiri di depan aula sederhana tempat pelatihan berlangsung. Di hadapannya duduk sekitar 30 peserta baru. Mereka semua menatapnya penuh harap dan sedikit canggung. Seperti Ari dulu, saat pertama kali keluar dari penjara dengan rasa takut dan malu. Raffi membuka acara dengan suara pelan, tapi tegas. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar keterampilan, aku ingin kalian tahu satu hal penting. Tempat ini tidak dibangun oleh orang kaya. Tempat ini dibangun oleh seorang yang dulu dianggap sampah masyarakat, tapi akhirnya jadi cahaya bagi banyak orang. Namanya Ari, guru kami. Ia lalu menunjukkan foto lama Ari yang tersenyum sambil memegang buku catatan lusuh. Beliau pernah bilang, tidak ada manusia yang terlalu gelap untuk diterangi. Dan aku ingin kalian semua percaya pada itu. Kalian datang ke sini bukan untuk menebus dosa, tapi untuk menemukan diri kalian yang baru. Beberapa peserta menunduk, ada yang meneteskan air mata. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Andra, yang baru saja keluar dari penjara karena kasus pencurian motor. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan luka dan rasa takut. Setelah acara selesai, Andra mendatangi Raffi. Mas, apa benar, Ari itu juga pernah kayak saya? Raffi tersenyum. Lebih parah dari kamu mungkin, tapi dia nggak berhenti di sana. Dia terus melangkah sampai orang-orang percaya lagi padanya. Dan kalau kamu mau, kamu juga bisa. Sejak hari itu, Andra mulai berubah. Ia rajin datang ke pelatihan, belajar memperbaiki motor, bahkan membantu mengajar anak-anak kecil di sekitar yayasan. Setiap kali ia lelah atau ragu, ia datang ke ruangan kecil di sudut yayasan. Ruangan yang mereka sebut ruang cahaya, ruang cahaya ruang. Itu dulunya adalah kamar kecil, tempat Ari biasa menulis catatan dan menyimpan barang-barang lamanya. Di sana sekarang dipajang peninggalannya, buku catatan dengan tulisan tangan yang sudah menguning, obeng tua yang ia pakai di bengkel, dan sebuah surat kecil yang ia tulis sebelum meninggal. Surat itu dibingkai di dinding dengan tulisan sederhana. Jika suatu hari aku tidak ada lagi, jangan sedih. Sedekahkan waktumu untuk menolong orang lain, karena cahaya yang kamu nyalakan untuk orang lain sebenarnya akan menerangi hatimu sendiri. Ari setiap orang yang membaca surat itu seolah mendapat kekuatan baru. Beberapa bahkan mengatakan mereka bisa merasakan kehadiran Ari di ruangan itu,
Bukan dalam arti mistis, tapi seperti energi kebaikan yang masih tinggal di udara, menenangkan hati siapapun yang datang dengan niat baik. Kisah yang menyebar berita tentang yayasan terang. Hati perlahan menyebar keluar kota. Wartawan datang, mahasiswa meneliti, bahkan pejabat pemerintah daerah datang untuk memberi penghargaan. Tapi Raffi selalu menolak untuk menamakan yayasan itu dengan namanya sendiri. "Kami bukan siapa-siapa," katanya dalam sebuah wawancara televisi lokal. "Kami hanya meneruskan cahaya dari seseorang yang dulu pernah salah, tapi mau berubah. Dan kalau dunia tahu kisahnya, semoga dunia juga mau memberi kesempatan pada orang lain untuk berubah." Berkat kisah Ari, banyak daerah lain mulai meniru model pembinaan ini. Beberapa lapas di Jawa Tengah bahkan mengundang Raffi untuk berbicara di hadapan para narapidana. Di sana, ia selalu membawa buku catatan Ari dan membacakannya di depan semua orang. Dan setiap kali sampai di bagian kalimat, "Hidupmu tidak diukur dari seberapa banyak kamu jatuh, tapi dari seberapa banyak kamu mau bangkit." Suasana ruangan selalu hening. Banyak tahanan yang menunduk, menangis tanpa suara, seolah kalimat itu ditulis untuk mereka secara pribadi. Pertemuan tak terduga beberapa tahun kemudian, saat yayasan semakin maju, datang seorang lelaki tua ke sana. Bajunya lusuh, jalannya pelan, dan wajahnya dipenuhi keriput. Ia memperkenalkan diri dengan suara gemetar. "Aku dulu teman satu sel sama Ari. Waktu di penjara, Raffi langsung memeluknya tanpa banyak tanya. Lelaki itu bernama Pak Dharma. Ia bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, hidupnya sempat berantakan. Tapi suatu hari ia membaca berita tentang mantan napi yang mendirikan bengkel dan membantu orang lain. Ia sadar itu pasti Ari. Tapi aku malu datang waktu dia masih hidup," kata Pak Dharma lirih. "Aku takut dia nggak mau ketemu aku. Soalnya dulu aku yang nyalahin dia di dalam penjara." Raffi terdiam sejenak, lalu mengambil surat Ari yang tergantung di dinding. Ia menunjukkannya pada Pak Dharma dan berkata, "Kalau Ari masih hidup, dia pasti udah maafin Bapak sejak lama." Pak Dharma menangis lama di ruangan itu, tapi saat ia keluar, wajahnya terlihat lebih tenang. "Kamu tahu, Nak?" katanya pada Raffi sebelum pergi. "Dulu aku pikir cahaya itu cuma buat orang baik. Tapi sekarang aku tahu, cahaya itu juga buat orang yang mau berhenti dari gelap." Generasi baru waktu terus berjalan. Andra, yang dulu pemuda penuh amarah itu, kini menjadi instruktur utama di bengkel yayasan. Ia mengajar dengan sabar, memberi semangat pada setiap murid yang datang. Di lehernya tergantung kalung kecil berisi potongan besi dari obeng tua peninggalan Ari, simbol warisan yang ia jaga dengan bangga. Setiap kali ada peserta baru yang ragu, Andra selalu mengatakan hal yang sama. "Aku dulu kayak kamu, tapi seseorang pernah bilang, gelap bukan berarti akhir. Gelap cuma tanda bahwa kita sedang menunggu cahaya. Dan sekarang, tugas kita meneruskan cahaya itu." Anak-anak muda yang dilatih di sana banyak yang sukses. Ada yang jadi montir, ada yang buka usaha, ada juga yang menjadi pembina di tempat lain. Tapi satu hal yang sama. Di hati mereka, selalu ada kisah tentang Ari. Orang yang mengubah hidup mereka. Meski tak pernah mereka temui secara langsung. Suatu sore, menjelang peringatan 10 tahun wafatnya Ari, Raffi duduk di depan makamnya bersama Andra dan beberapa murid yayasan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Raffi menatap batu nisan sederhana itu, lalu berkata pelan, "Mas, apa Mas tahu? Cahaya yang Mas nyalakan dulu, sekarang sudah sampai ke banyak hati. Ada orang yang berhenti mencuri karena cerita Mas. Ada remaja yang mulai salat lagi karena nasihat Mas. Bahkan anak-anak kecil di sini tahu siapa Ari, orang yang mengajarkan arti tobat." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Mas bilang dulu kalau kita menolong orang, itu artinya kita sedang menolong diri sendiri. Sekarang aku tahu, Mas benar." Andra ikut menunduk, suaranya serak. "Aku nggak pernah kenal Mas Ari langsung, tapi rasanya aku kenal dia lewat semua yang kami lakukan di yayasan ini. Dia hidup di setiap niat baik." Mereka semua menaburkan bunga sambil berdoa. Langit sore berubah jingga, warna yang dulu disukai Ari. Raffi memejamkan mata, merasakan kedamaian aneh yang sulit dijelaskan. Mungkin, di suatu tempat yang jauh, Ari sedang tersenyum. Dan ketika mereka bangkit untuk pulang, sinar matahari sore memantul lembut di batu nisan itu, membuat tulisan di atasnya berkilau indah, dari gelap menuju terang. Kisah Ari bukan lagi hanya milik satu orang. Ia kini menjadi cerita banyak jiwa, tentang kesempatan kedua,
tentang kekuatan tobat, dan tentang keajaiban kebaikan kecil yang bisa mengubah dunia. Cahayanya memang datang dari seseorang yang dulu hidup dalam kegelapan. Tapi kini, cahaya itu telah berpindah ke hati ratusan orang, dan mungkin ke hatimu yang membaca kisah ini. Karena sesungguhnya, selama masih ada keinginan untuk berubah, tidak ada gelap yang terlalu pekat untuk diterangi. Dari gelap menuju terang, bukan sekadar kisah tentang tobat, tetapi kisah tentang bagaimana satu hati yang tulus bisa menyalakan ribuan cahaya lainnya. Waktu berjalan seperti aliran sungai, pelan tapi pasti, membawa kehidupan terus maju. 20 tahun sudah berlalu sejak hari terakhir Ari menghembuskan napasnya. Dunia terus berubah, teknologi semakin maju, tapi satu hal yang tidak berubah, kisahnya. Nama Ari Terang Hati kini bukan sekadar nama seseorang, tapi menjadi simbol perubahan. Sebuah cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di banyak tempat, terutama di lembaga-lembaga pembinaan dan yayasan sosial, kisah tentang Ari sering dibacakan kepada para napi baru yang ingin menata hidup. Mereka tidak mengenal wajahnya, tapi mengenal semangatnya. Langit baru di atas yayasan terang. Hati pagi itu, udara terasa segar. Di halaman Yayasan Terang Hati, puluhan anak muda sibuk membersihkan halaman dan menata kursi. Hari itu mereka akan mengadakan peringatan 20 tahun berdirinya yayasan. Sebuah acara sederhana, tapi penuh makna. Sekarang, yayasan itu sudah jauh berbeda dari dulu. Bangunannya luas, dengan ruang pelatihan, ruang komputer, dan perpustakaan kecil yang diberi nama Ruang Ari Rahman, nama lengkap pendirinya. Di dinding ruang itu, masih tergantung foto lamanya. Senyum lembut seorang pria sederhana dengan tatapan hangat. Memegang buku catatan lusuh, Raffi sudah menua, rambutnya memutih, tapi semangatnya tetap seperti dulu. Kini ia menjadi sosok yang dihormati, bukan karena jabatannya, tapi karena ketulusan yang ia warisi dari gurunya. Di sampingnya berdiri Andra, murid kesayangannya yang dulu pernah jadi anak nakal, kini menjadi pemimpin baru yayasan. "Mas, aku masih ingat waktu pertama kali datang ke sini," kata Andra sambil tersenyum kecil. "Aku nggak punya apa-apa, cuma rasa takut. Tapi lihat sekarang, kita berdiri di tempat yang sama, dalam cahaya yang sama." Raffi menepuk bahunya pelan. Itu artinya ajaran Mas Ari nggak sia-sia. Cahaya itu terus berpindah. Kisah yang mengubah. Banyak jiwa acara dimulai dengan doa bersama. Setelah itu, Andra berdiri di depan semua peserta. Para pemuda, ibu-ibu, relawan, dan bahkan beberapa pejabat yang hadir. Di hadapannya, terpampang layar besar menayangkan video singkat tentang perjalanan Ari. Dari masa kelam, hingga menjadi sumber cahaya bagi banyak orang. "Dulu," kata Andra, membuka pidatonya, "aku pikir orang jahat akan selalu jahat. Tapi ternyata aku salah. Orang bisa berubah kalau diberi kesempatan." Dan kisah Ari Rahman membuktikannya. Ia berhenti sejenak menatap semua orang. "Mas Ari pernah bilang, Tuhan nggak menilai masa lalu kita, tapi seberapa keras kita berjuang memperbaikinya." Kalimat itu mengubah hidupku. Dan aku harap bisa mengubah hidup kalian juga. Ruangan menjadi hening. Banyak yang menunduk meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Mereka sadar bahwa perubahan tidak datang tiba-tiba, tapi melalui keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Setelah pidato, beberapa mantan napi maju ke depan dan bercerita. Ada yang kini punya usaha kecil, ada yang jadi sopir, ada yang jadi guru ngaji. Mereka semua berawal dari program pelatihan di yayasan itu. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Lina, berkata dengan suara bergetar, "Dulu saya pikir hidup saya selesai setelah keluar dari penjara. Tapi waktu saya datang ke tempat ini, saya melihat foto Mas Ari di dinding, dan saya menangis. Karena di matanya, saya seperti melihat seseorang yang bilang, 'Kamu masih punya harapan.' Dan ternyata, saya memang masih punya." Suasana ruangan kembali hening, tapi hangat. Itulah yang selalu terjadi setiap kali nama Ari disebut. Bukan tangisan kehilangan, ya tapi rasa syukur karena pernah ada orang sebaik itu di dunia. Ziarah di senja hari sore menjelang. Setelah acara usai, Raffi dan Andra berjalan menuju pemakaman di pinggir desa. Tempat itu tidak jauh, tapi terasa sangat tenang. Pohon jambu yang dulu kecil kini sudah besar, menaungi makam sederhana bertuliskan, "Ari bin Rahman, dari gelap menuju terang." Raffi menatap nisan itu lama, seakan berbicara lewat diam. "Mas," katanya akhirnya dengan suara lirih, 20 tahun sudah berlalu, tapi rasanya baru kemarin kita ngobrol di depan bengkel. Dunia memang berubah, tapi pelajaran yang Mas kasih masih sama.
bahwa orang yang mau berubah selalu punya tempat di sisi Tuhan. Andra menunduk di sampingnya, meletakkan bunga melati di atas nisan. Mas Ari nggak pernah tahu, Mas. Nama Mas sekarang dikenal di mana-mana. Ada buku, ada film dokumenter, bahkan ada sekolah yang pakai kisah Mas buat pelajaran moral. Tapi buat kami Mas bukan legenda. Mas tetap guru, tetap cahaya. Angin sore berembus pelan, seolah menjawab kata-kata itu. Daun jambu berguguran pelan, menari di udara sebelum jatuh ke tanah. Raffi tersenyum samar. Lihat, Andra. Bahkan alam pun masih ingat padanya. Beberapa hari setelah acara itu, Andra menemukan sebuah kotak kayu tua di lemari kantor yayasan. Di dalamnya ada beberapa barang lama milik Ari. Jam tangan rusak, kunci bengkel, dan secarik kertas kecil yang tampaknya belum pernah dibuka. Andra membukanya perlahan. Tulisan tangan Ari masih jelas, meski kertasnya sudah agak rapuh. Kalau suatu hari aku nggak ada, jangan berhenti melangkah. Jangan jadikan tobat sebagai alasan untuk berhenti berjuang, tapi jadikan itu sebagai alasan untuk terus berbuat baik. Karena kegelapan tidak akan hilang kalau kita hanya menyesal. Ia akan hilang ketika kita mulai menyalakan cahaya. Ari Rahman Andra membaca berulang kali, sampai air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memandangi surat itu lama, lalu menggenggamnya erat di dada. Hari itu juga, ia memutuskan untuk membuat program Cahaya Hati, sebuah program pendidikan gratis bagi anak-anak mantan napi agar mereka tidak mewarisi beban masa lalu orang tuanya. Program itu menjadi bukti baru bahwa warisan Ari tidak berhenti, melainkan tumbuh, seperti cahaya yang membesar karena terus dibagikan. Waktu yang mengajarkan segalanya beberapa tahun kemudian, Raffi wafat dengan tenang. Andra melanjutkan kepemimpinan yayasan bersama generasi baru. Dan meski zaman berubah dengan teknologi, internet, dan gaya hidup modern, mereka tetap mengajarkan hal yang sama yang dulu diajarkan Ari di bengkel kecilnya. Kerja keras, kejujuran, dan kasih sayang. Bahkan sekarang, di halaman depan yayasan, tertulis dengan cat besar. Kami bukan mencari kesempurnaan. Kami mencari cahaya. Kalimat itu menjadi pegangan bagi siapapun yang datang ke sana. Baik mantan napi, anak muda yang kehilangan arah, atau siapa saja yang merasa hidupnya gelap. Mereka semua menemukan tempat yang sama. Tempat di mana mereka tidak dihakimi, tapi diterima. Suatu malam, Andra berdiri di depan yayasan. Langit cerah, bintang berkelip di atas kepala. Ia menatap ke arah papan nama besar di gerbang. Yayasan Terang Hati, dari gelap menuju terang. Lalu ia tersenyum dan berkata pelan, seperti berbicara kepada angin. Mas Ari, cahaya yang Mas nyalakan dulu, sekarang udah sampai jauh, dan aku yakin, di atas sana Mas bisa lihat semuanya. Terima kasih udah ngajarin kami arti hidup yang sebenarnya. Angin malam berhembus lembut. Dan entah mengapa, seolah dari kejauhan terdengar suara samar, suara yang menenangkan, seperti bisikan dari masa lalu. Selama kamu terus menyalakan cahaya, aku tidak pernah benar-benar pergi. Andra menutup matanya, membiarkan angin itu lewat, hatinya penuh damai. Karena ia tahu, kisah ini tidak berakhir. Cahaya itu akan terus berpindah dari satu hati ke hati lainnya, selama masih ada manusia yang percaya pada pengampunan, harapan, dan kebaikan. Akhir yang sebenarnya, kisah dari gelap menuju terang. Berakhir di sini, bukan dengan kematian, bukan dengan kesedihan, tapi dengan kehidupan baru yang terus tumbuh dari benih kebaikan. Ari memang telah tiada, tapi cahayanya masih menyala. Ia hidup dalam senyum orang-orang yang berubah karena kisahnya, dalam tangan-tangan yang menolong tanpa pamrih, dan dalam hati setiap orang yang percaya bahwa tidak ada manusia yang terlalu gelap untuk diterangi selama ia mau mencari cahaya di dalam dirinya sendiri, dan begitulah akhirnya dari gelap menuju terang, dari kesalahan menuju pengampunan, dari penyesalan menuju kebahagiaan yang abadi.